hati saya. Makanya Nabi SAW minum tangan kanan ya. Bagi Nabi, kata Nabi SAW, beliau melewati, kalau seingat saya nggak salah itu tempatnya kaum Samud. Terus Nabi ngajak para sahabat cepet-cepet. Ini tempat yang pernah Allah azab mereka. Karena mempengaruhi vibrasi hati. Saya paling nggak suka lihat mobil tabrakan. Nggak suka saya. Sama, syukur lah kalau sama. Karena ada orang yang suka lihat, ih tabrakan tuh, ih luar biasa ya gitu kan. Bagi saya mempengaruhi vibrasi hati saya. Makanya Nabi SAW minum tangan kanan ya. Bagi Nabi, kata Nabi SAW, beliau melewati, kalau seingat saya nggak salah itu tempatnya kaum Samud. Terus Nabi ngajak para sahabat cepet-cepet. Ini tempat yang pernah Allah azab mereka. Karena mempengaruhi vibrasi hati. Misalkan lagi apa yang berita-berita di TV dikabarkan seorang pejabat melakukan korupsi gitu misalkan itu kan. Biasanya latahnya manusia, itu orang tuh memang sering banget tuh korupsi gitu kan. Pengaruh nggak ke sini? Pengaruh. Yang muncul hormon apa? Cemas. Lihat, dikabarkan di kawasan Kota Baru Parahyangan, di blok apa, barusan terjadi misalkan pencurian dengan mencongkel, gitu kan? Muncul was-was kitanya, betul? Maka jangan lihat ini tidak perlu, tidak penting, kecuali Anda wartawan di hubungan sama berita kayak begitu. Ya, paling stres udah urusan begituan. Maka apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan harus baik semua. Yang dimakan, diminum juga harus baik. Kalau nggak penting baca koran, gak usah baca koran. Insya Allah sama berita sama kayak kemarin. Masih sama kok, lihat aja. Belum ada perubahan. Hutang masih naik gitu kan, mudah-mudahan berkurang. Ya kayak begitulah. Ya. Kita doa yang baik-baik saja. Kalau rakyatnya baik, maka insya Allah dapat pemimpin yang baik. Waktu Abu Bakar jadi khalifah, rakyatnya siapa? Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair. Rakyatnya soleh-soleh banget. Ya gitu loh. Jadi cerminan kita tuh kayak begitu. Jadi kalau mau pemimpin dapat yang baik, rakyatnya dibenerin dulu. Apa yang dibenerin? Agamanya dibenerin. Gitu. Saya kemarin sempat ngisi di salah satu bank di Jakarta, bank syariah. Saya bilang, kalau bank ini mau besar, saya bilang, dan katakanlah sesuai target-target apa segala macam, pertanyaannya adalah seberapa banyak dari karyawan yang ada pada bank ini yang bangun malam, saya bilang. Kalau kalian mengatakan ini jihad, perjuangan, kata saya gitu, langsung di rootnya terdiam gitu. Karena kata dia kalau Isya itu kalau lagi mabit, kata beliau itu rame tuh, tapi kalau sudah sholat malam tinggal 3-2 saf gitu kan. Susah memang, tapi kalau dikerjakan maqam mahmudah, dapat kemuliaan yang luar biasa. Semakin susah amal itu dikerjakan, semakin besar pahalanya. Kalau saya sekarang suruh teman-teman di sini, di depan ini misalkan ada batu beratnya 100 kilo, saya bilang tolong angkat batu itu, mau nggak? Nggak mau kan, ngapain juga. Tapi kalau saya bilang di bawah batu itu ada berlian, jangan uang, berlian seberat 5 kilogram, Anda akan sewa bulldozer. Ya kan? Nah, kalau orang tahu keutamaan puasa, keutamaan haji, keutamaan bangun malam, keutamaan sedekah, dan dia belajar itu, maka berliannya begitu, dia akan susah payah ngerjakan itu. Gitu loh maksudnya. Jadi yang jadi masalah sekarang kita apa? Kita belum udhulu fisil mikafah. Kita belum masuk Islam secara keseluruhan. Maksudnya gimana? Anda ditanya, atau mungkin ada orang ditanya, Bas udah pernah umroh, sudah pengen lagi nggak? Pengen dong. Sudah pernah haji? Pengen lagi nggak? Pengen dong. Sudah pernah haji? Sudah. Pengen lagi? Pengen. Semua pengen. Tapi kenapa nggak pengen bangun malam? Sama kan ibadah juga kan? Kenapa nggak pengen baca Quran? Kenapa nggak pengen sedekah lebih banyak? Artinya apa? Kita masih mengkotak-kotakan amal sehingga masih milih-milih gitu sama Allah. Harusnya sama semua. Apalagi ibadah-ibadah yang wajib. Waktu sholat, ya, lebih kita utamakan. Itu apa bahasa itu adab kita sama Allah. Adab. Semakin bagus adab kita sama Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan banyak bonus untuk kita. Contohnya misalkan, kalau dipanggil gubernur Jawa Barat, mungkin nggak mungkin, atau mungkin goda gubernur lah, bupati KBB nih, Kabupaten Bandung Barat ini, nggak mungkin kita pakai kaos oblong kan? Tapi kenapa sama Allah pakai kaos oblong? Siapa yang pemilik raja langit dan bumi ini? Allah loh.
tidak beradab sama Tuhannya, kurang beradab sama Tuhannya, maka Allah juga akan perlakukan dunia seperti itu kepadanya. Itu kata kuncinya. Maka balik-baliknya ke apa? Tadi hatinya, benerin hatinya, jaga hati baik-baik, dan tadi pola-pola tadi barusan bisa Anda praktekkan tuh.